Hai para pecinta alur film dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Gimana, hari Senin Anda membosankan? Di alur kali ini, saya akan suguhkan untuk Anda film yang sedikit ringan karya dari sutradara Steven Spielberg. Ya, kenapa saya memilih film ini? Karena lagi-lagi sutradara ternama ini kembali mengajak kita masuk ke dalam dunia fantasi lewat filmnya yang berjudul The BFG. The BFG digarap dalam bentuk fantasi untuk anak, diperankan oleh Ruby Bernil sebagai gadis cilik Sophie dan Mark Rylance sebagai BFG. Film ini rilis tahun 2016, diangkat dari novel karya Roald Dahl tahun 1982. Novelnya saja terjual hingga 36 juta kopi pada tahun 2016. Itu hanya untuk edisi negara Inggris, dan terjual 1 juta kopi setiap tahunnya di seluruh dunia. Penasaran bagaimana alur film antara raksasa dan gadis kecil ini? Yuk simak alurnya sampai selesai. Selamat menonton, dan inilah The Big Friendly Giant. Cerita dimulai dengan penampakan sebuah panti asuhan yang berada di negara Inggris. Terlihat seorang gadis terbangun dari tidur malamnya. Gadis ini bernama Sophie, seorang yatim piatu. Dia gadis kecil kesepian yang tinggal di panti asuhan. Lalu skin berpindah, terlihat Sophie yang baru terbangun dari tidur di tengah malamnya sedang memunguti surat yang baru tiba di belakang pintu lalu merapikannya. Setelah itu, Sophie yang pemberani tersebut menegur para pria yang sedang mabuk yang melakukan keributan di depan panti asuhannya untuk diam dan pergi. Karena takut oleh ancaman Sophie, para pemabuk itu pun pergi dan tiba-tiba sekelebat bayangan besar terlihat. Saat akan hendak kembali tidur, Sophie keluar jendela dan hal mengejutkan terjadi. Di kejauhan terlihat tong sampah terjatuh dan tangan besar terlihat mengambil tong tersebut. Dan tiba-tiba muncullah makhluk berukuran besar, lalu mereka pun saling bertatap muka. Karena terkejut, Sophie pun berlari ke tempat tidurnya berharap kejadian itu tidak nyata dan hanya mimpi belaka. Namun ternyata si raksasa menangkap dirinya lalu membawanya berlari ratusan mil dari tempat Sophie, melewati perkotaan, hutan, dan lautan. Ternyata Sophie dibawa ke sebuah rumah oleh raksasa tersebut dan meletakkan Sophie di sebuah dahan di dalam rumahnya dan di dalam bungkusan selimut yang dibawanya. Sophie mencoba untuk melarikan diri namun gagal, dan raksasa tersebut memberitahu Sophie bahwa dia tidak akan bisa kemana-mana kecuali dia memiliki sayap. Ketika melihat raksasa ini menyiapkan bahan makanan, Sophie mendengar suara dari luar, dan ternyata suara itu berasal dari raksasa lainnya. Dia adalah Lesham Peter dan 8 raksasa besar. Mereka adalah pemotong daging, pemakan manusia, penghancur tulang pengunyah anak, peramas daging, pemakan ampela, peminum darah, dan penjagal anak. Serem ya? Namun raksasa yang membawa Sophie bukanlah salah satunya. Dia adalah raksasa vegetarian. Lalu Sophie yang penuh dengan pertanyaan di kepalanya menanyakan kenapa si raksasa membawanya ke tempat itu. Dengan tidak pasti si raksasa menjawab karena dia takut Sophie akan memberitahu orang bahwa ia melihat raksasa. Dan Sophie juga bertanya kepada raksasa itu botol apa yang sedang dibawanya. Dan raksasa menjawab itu adalah mimpi. Tetapi Sophie tidak mempercayainya. Beberapa saat setelah berbincang, Sophie tertidur dan raksasa berlari untuk pergi ke suatu ruang rahasia yang di dalamnya terdapat banyak wadah kaca berwarna-warni. Lalu terlihat sang raksasa yang mengambil sebuah botol merah dan kemudian meletakkan pada suatu alat pencampur lalu mengaduknya. Lalu di adegan selanjutnya, Sophie terbangun dan mencoba untuk melarikan diri lagi. Dan tiba-tiba, Sophie ditangkap oleh Lesham lalu memakannya. Terlihat raksasa vegetarian itu keluar dari rumahnya, lalu Sophie meminta pertolongan padanya namun diabaikan. Tetapi ternyata itu cuma mimpi. Sophie terbangun dan diketahui bahwa raksasa itulah yang membuat mimpi tersebut. Keesokan harinya datanglah Lesham untuk mengobati luka di tangannya ke rumah raksasa baik ini. Namun Lesham mencium keberadaan manusia. Lesham mencoba mencari sumber aroma manusia itu namun tidak menemukannya.
Lalu BFG menawarkan kepada Flasham Peter untuk memakan Snow Scamber. Sesaat Flasham Peter akan memakannya, BFG melihat kaki Sophie berada di dalam Snow Scamber tersebut dan ia segera mencegah Flasham Peter untuk memakan dengan mengingatkan bahwa dia benci makan timun itu. Karena Sophie bersembunyi di dalam timun raksasa, pakaian Sophie pun basah dan raksasa memberikan beberapa pakaian untuknya. Sophie memakai jaket berwarna merah dan si raksasa sedikit kaget, terlihat seperti teringat akan suatu hal. Sophie mencoba menanyakan apakah ada yang salah jika ia mengenakan pakaian itu, namun sang raksasa meminta Sophie untuk tidak memikirkannya lalu ia pergi. Skin berpindah di mana Sophie memaksa agar raksasa mau membawanya dalam bekerja, yaitu pencarian mimpi. Setelah berdebat, raksasa tersebut mengiyakan keinginan Sophie. Lalu keesokan harinya mereka menuju tempat pencarian mimpi, namun mereka harus melewati Flash Hunter dan raksasa kanibal lainnya yang sedang tertidur. Namun tiba-tiba mereka terbangun dan di situ kembali si raksasa kerdil itu dijadikan bahan bullying oleh teman raksasa lainnya. Penyiksaan pun dimulai, si kerdil lalu dilempar layaknya sebuah bola ke temannya, lalu didudukkan pada sebuah truk dan kemudian diluncurkan dari puncak ke bawah untuk ditabrakkan oleh teman lainnya yang meluncur dari puncak gunung yang lain. Beruntung hujan turun yang membuat para raksasa jahat lari pontang-panting untuk mencari tempat berteduh. Alasannya wajar dikarenakan berbadan besar sehingga mereka pastinya takut akan tersambar petir. Lalu sekilas terlihat Flasham Peter mendapati selimut manusia yang meyakinkan bahwa si kerdil memelihara manusia lagi. Setelah berhasil lolos dari kawanan raksasa begal, sampailah pada tujuan mereka, yaitu Pulau Mimpi. Lalu si raksasa melompat ke sebuah danau, dan itulah pintu untuk masuk ke dunia lain di Pulau Mimpi tersebut. This be where all my dreams begin. Terlihat butiran cahaya mimpi keluar dari daun-daun pada pulau itu dan salah satunya langsung menghampiri Sophie. Melihat sepertinya ada bakat dari Sophie, raksasa berkata, "Buatlah dirimu berguna, Sophie." Dan Sophie yang langsung paham lalu berlarian mengejar berusaha menangkap butiran mimpi di sana. Sophie berhasil menangkap satu lagi, namun segera diambil oleh raksasa dan memberitahu itu adalah mimpi yang buruk. Setelah pencarian mimpi, Sophie diajak oleh raksasa itu untuk menyaksikan raksasa meniupkan mimpi ke seorang anak. Racikan mimpi sang raksasa pun masuk ke anak tersebut dan terlihat anak itu tersenyum dalam tidurnya. Singkat cerita, si raksasa yang dipanggil BFG bercerita tentang pemilik jaket merah itu dan berencana meninggalkan Sophie di panti asuhan kembali karena selimutnya yang dibawanya tertinggal di kawanan raksasa kanibal. Dan pastinya para raksasa itu akan mencari Sophie. Namun Sophie meyakinkan si raksasa atau BFG bahwa dia tidak takut sama sekali. Sophie yang yakin BFG masih berada di sekitarnya. Lalu Sophie dengan beraninya nekat melompat dari pagar karena yakin raksasa akan menangkapnya dan ternyata benar seperti yang dipikirkannya. Lalu kembalilah mereka ke pulau raksasa dan si Flasham Peter yang berpikir si kerdil sedang bersama manusia sudah mengintai mereka. Benar saja, dia bersama teman raksasa barbar lainnya mendatangi rumah BFG dan dengan segera melakukan pemburuan manusia bersamanya. Namun setelah beberapa saat perburuan, si raksasa kerdil mulai berani mengusir kawanan raksasa yang sudah menghambur rumahnya. Di tempat persembunyian Sophie di salah satu kamar, Sophie menemukan sebuah gambar. Setelah dibersihkan, terlihat itu adalah gambar seorang ratu Inggris. Lalu Sophie memberitahukan bahwa ia memiliki rencana. Rencananya adalah memberikan mimpi yang buruk dan memasukkan mereka yang intinya mereka meminta bantuan dari ratu Inggris tersebut. Misi dijalankan dan ternyata misi dilaksanakan dengan baik. Sang ratu mendapat mimpi yang diharapkan oleh Sophie dan raksasa itu. Diyakinkan lagi oleh surat kabar yang menceritakan tentang misteri hilangnya anak-anak di tengah malam. Singkat cerita, misi pun dilaksanakan.
Sophie dan raksasa itu kembali ke pulau raksasa, diikuti oleh tentara Inggris untuk mengetahui lokasi pulau raksasa tersebut. Selanjutnya, mereka meracik lagi mimpi untuk para raksasa agar mereka menyesal dengan perbuatannya dan tentara dapat menangkap mereka. Sesaat sebelum akan meniupkan mimpi ke Flash Hunter dan raksasa lainnya, ternyata trompet yang digunakan untuk meniup mimpi tertinggal di Istana Ratu. Tetapi tiba-tiba Flash Hunter terbangun lalu mencoba meraih Sophie. Namun Sophie berhasil memecahkan botol mimpi tersebut dan mimpi tersebut masuk ke para kawanan yang masih tertidur. Sebelum raksasa Flash Hunter mengamuk, para tentara yang telah bersiap berhasil meringkus para raksasa dan berhasil membawa para raksasa ke sebuah pulau yang jauh dari kehidupan lain dengan memberikan bekal timun raksasa dan benihnya yang sehingga mereka hanya akan makan sayuran dan menjadi vegetarian. Dan di part akhir, Sophie tinggal di Istana Ratu. Lalu BFG kembali ke negerinya dan melakukan rutinitasnya seperti biasa tanpa takut diganggu oleh kawanan raksasa kanibal itu. Tamat. Nah, bagaimana menurut kalian alur ceritanya? Kalau menurut saya, alurnya yang ringan membuat film ini bisa ditonton untuk semua umur. Tak hanya menjadi hiburan dan pelajaran untuk anak-anak, tapi juga memberikan gambaran bagi kita nih orang tua tentang dunia dengan perspektif yang lebih luas. Serta pentingnya imajinasi dan impian besar bagi anak-anak. Dan memang sutradara Steven Spielberg sendiri sudah jatuh cinta saat pertama kali membaca novelnya. Ia menggarapnya dengan hasil terbaik, dengan visualisasi efek CGI yang bisa memanjakan mata kita saat menontonnya. Sekian dari saya pamit undur diri. Silahkan komen jika ada film yang ingin kalian review. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Keep update for the next video, bye!